Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa Asyura dan kaitannya dengan puasa Tasu'a. Bahwa pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan berpuasa Asyura. Barang siapa yang sanggup melakukannya, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Di samping berpuasa pada hari Asyura, kita juga dianjurkan berpuasa pada 1 hari sebelum hari Asyura dan 1 hari setelah hari Asyura. Tujuannya agar puasa Asyura yang kita lakukan berbeda dengan ibadah puasa Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, bolehkah jika kita hanya berpuasa pada hari Asyura saja dan tidak berpuasa pada 1 hari sebelum hari Asyura dan 1 hari setelah hari Asyura? Jelasnya kita hanya berpuasa hari Asyura saja, padahal Rasulullah menyuruh kita juga berpuasa pada hari Tasu'a dan hari ke-11 setelah puasa Asyura. Bolehkah? Apakah tetap dapat pahala? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari hukum puasa Asyura tanpa berpuasa Tasu'a berdasarkan penjelasan para ulama. Mengetahui hal ini sangat penting bagi kita yang mau berpuasa Asyura agar ibadah puasa kita didasari ilmu dan pengetahuan yang benar dari Rasulullah dan para ulama. Maka bagi yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, maka mari ikuti video ini hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, Rasulullah menganjurkan kita berpuasa pada hari Asyura dan juga berpuasa pada hari sebelum hari Asyura dan sesudahnya. Sebelum hari Asyura adalah hari ke-9 bulan Muharram, sunnah berpuasa Tasu'a. Jelasnya Rasulullah menganjurkan kita melakukan puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahuda, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Berpuasalah di hari Asyura dan buatlah berbeda dengan puasanya orang Yahudi. Berpuasalah 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, dan 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Namun kesanggupan setiap orang berbeda-beda. Ada di antara kita yang hanya mampu berpuasa Asyura. Lalu bolehkah hanya berpuasa hari Asyura saja tanpa berpuasa Tasu'a? Para ulama telah menjelaskan hal ini, di antaranya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dan Syekh Abdurrahman Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Akhwadhi, sebuah kitab syarah dari kitab Sunan Imam Tirmidzi. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan sebagai berikut: "Famaratibu saumihi thalathatun."
Adapun tingkat puasa Asyura ada 3. Akmaluha an yusoma qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Yang paling sempurna adalah didahului puasa di hari sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a, dan diiringi pula dengan puasa di hari setelahnya, yakni hari ke-11. Wa yalidzalika an yusomat tasi'u wal ashiru wa alaihi aktsarul ahadits. Lalu tingkatan yang kedua hanya berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja, yakni berpuasa Tasu'a dan berpuasa Asyura, dan ini banyak disebut dalam banyak hadis. Wa yalidzalika ifradul ashiri wahdahu bisawm. Kemudian tingkatan yang ketiga hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja, yakni hanya berpuasa di hari Asyura saja. Hal yang sama disampaikan Syekh Abdurrahman Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, sebuah kitab syarah dari kitab Sunan Imam Tirmidzi. Beliau menyebutkan cara terbaik berpuasa Muharram dan puasa Asyura. Maratibu shaumil muharrami thalathatun. Tingkatan puasa Muharram ada 3. Al-afdalu an yasuma yaumal asyri wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu wa qad ja'a dzalika fi hadits Ahmad. Pertama, yang paling afdol adalah berpuasa Asyura sekaligus berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa sehari sesudahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Wa tsaniha an yasumat tasi'a wal asyira. Yang kedua berpuasa Asyura dan berpuasa Tasu'a. Wa tsalitsuha an yasumal asyira faqat. Dan yang ketiga berpuasa hanya pada hari Asyura saja. Berdasarkan penjelasan para ulama ini, maka kita menemukan jawaban dari pertanyaan bolehkah hanya berpuasa Asyura saja tanpa berpuasa Tasu'a. Bahwa puasa Asyura saja tanpa berpuasa Tasu'a hukumnya boleh, sah dan berpahala, dan mendapatkan keutamaan dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal maudiyata. Rasulullah menjawab, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hanya saja ini tingkatan puasa bulan Muharram yang paling minimal, yaitu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang paling terbaik adalah berpuasa 3 hari, mulai puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram, kemudian puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, dan diikuti puasa hari ke-11. Kalau tingkatan ini kita tak mampu melakukannya, kita pilih tingkatan yang kedua, yakni berpuasa 2 hari saja, mulai puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram, kemudian puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Jika 2 hari juga tak sanggup, kita boleh memilih berpuasa 1 hari saja, yakni hanya pada hari Asyura saja. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.